Udahlah. Satu-satu. Romonya Kiamat debat dengan saya, tolong sampaikan. Kamu itu bocah ingusan, nggak mau Yang bocah ngedebatin ingusan kamu. masa nggak nyadar? Orang kamu diskusi sama saya nggak berani. Ngapain cari yang terlalu tinggi? Romo bisa nggak kok? Nggak ada. Kiamat mending kamu ngelawak aja dah sabar. Tahu kok yang maju. Romomu yang maju sama saya. Kamu siapa? Nggak berani kan? Nggak ada nilaimu buat saya. Nggak berani dia. Kamu nyadar nggak? Hanya bisa bilang nggak berani open. Kamu nggak? Sekolah di minggu di mana nggak bisa kasih tahu. Pemuda remaja di mana nggak bisa Kenapa kasih harus tahu. open, coba? Berjemaah Alasannya di apa? mana nggak bisa kasih tahu. Coba, Gembalanya alasannya siapa kenapa? nggak bisa kasih tahu. Coba jelasin kenapa saya harus on cam. Supaya ketahuan. Kamu kan tukang hujat. Itu guys kayak Saya nggak mau. Saya nggak mau. Kalau diskusi Sorry sama ya. Theo, Kamu itu masih anak rasanya kecil begitu. lah. Mat. Aduh. Kamu masih anak kecil. Kamu tahu nggak? Iya, Kau ingat tahu. nggak di Komal Marikil Anak kau sering kecil hadir tapi nanya-nanya ngerontokin kami. isi otak Anda semua kan. Ya Kiamat kan seumuran sama saya, Otak Anda. Kamu lupa? Kamu sering di Komal Marikil itu nanya-nanya kami, nyatet-nyatet kau. Kau lupa? Hah? Tanya apa? Loh, makanya saya bilang kamu itu anak kecil nggak bisa apa-apa. Romo, Tanya sama kami kok kita dusta Mau banget diskusi ini nggak? ini. Tanya Masalah apa takut rupanya? Romomu. Nah ini udah nggak Berani nggak bisa Romomu sama diskusi. saya diskusi? Nggak bisa dia nanggapi omongan saya. Ini cuma ngomong sendiri, kupingnya udah nggak dipakai lagi nih. Kamu Tasya. dari tadi. Kamu harus Kayak malu anak Tasya. kecil, Punya dari teman sana yang seperti dari kamu sini. ini. Jauh-jauh lah sama orang seperti ini. Aku mau sama Tasya aja. Tasya, Kalau kamu diskusi dengan saya, track record ini saya pastor tahu. kamu ya? Saya harus tahu kamu Kristen bener apa enggak. Tom ini pastor Sekolah kamu minggu di serius. mana nggak jelas. Iya, sebentar Kamu dulu. remaja di mana nggak jelas. Berjemaah di mana nggak Orang jelas. tua ini Gembalanya ngomel siapa aja. nggak jelas. Jangan ngomel Kamu orang Kristen tua. apa enggak? Saya nggak tahu kamu siapa. Iya, sabar. Kenapa nih? Ada masalah apa di antara kalian? Apakah rebutan mantu? Ya, cuman Enggak, dia nggak mau tak, nggak mau. Dia Kristen apa non Kristen ini saya nggak tahu. Ya udah. Intinya kita ini aja santuy. Ya Kiamat ya. Ini romomu ya. Kasih tahu dia. Kapan saja siap saya diskusi Tasya, dengan dia. ini pesta Ya? kamu atau bukan? Si Tom ini. Nah, coba. Bukan pastor, yang biasa aja di Oh, TikTok. bukan pastornya. Oh, Pastor Tom ini yang di TikTok yang saya kenal. Nah, gini. Bukan maksud saya Kalau pastor kamu yang ada di diskusi gerejanya dengan dia saya nggak kenal, nggak begitu kenal. Oh, siapa? pastoran maksudnya. Pastoran. Dari mana kamu? Berarti romo. Dia punya apa gereja juga. Romoan. Oh gitu. Jadi ini ternyata Romo, nggak Romo, sekolah. Romo. Iya iya. Coba kamu sekolah di mana? Gini, Kau sekolah di mana? Sekolah Makanya di dari mana? tadi saya tanya kau sekolah di Coba, mana? Saya kamu tanya kau. pastormu itu sekolah di mana? Kau sekolah di mana? Sekolah diklat 3 minggu. Sorry ya. Kelas Sekolah di mana? saya. Coba Ya. tunjukkan dulu dong CV-mu sekolah di mana coba. Coba kau tunjukin CV. apa gunanya sih? Saya kan bukan tunjukin pastor CV-nya, saya seperti tunjukin CV-nya. Anda. Saya kan bukan pastor-pastoran seperti Anda. Coba Anda di mana? Berarti kan kamu bukan Kristen. Kamu nggak jelas mau diskusi sama pastor. Nah, inilah penipu. Makanya Ini penipu. ngaku-ngaku pastor Coba. Jangan begitu. Yang tidak jelas sekolah di minggu di mana, nggak jelas Nah, pemuda remaja di mana, nggak banyak jelas alasannya berjemaat dia di nih. mana, siapa yang menggembalakan dia. Dia bilang saya penipu coba. Oh, PS ini singkatan dari pendeta sesat dia. Ya ampun Wai. Ternyata Budi Asali aja. Ya, hujat. Dalam semua. Hujat. Budi Asali aja debat sama Wanes, katanya Wanes itu bidat. Saya diskusi dengan Budi Asali. Budi Asali berapa? Kata Budi Berapa Asali kali? Wanes itu 2 bidat. kali ya. Kok nempel-nempel Apa? tahu? Ada saya saling hujat dengan Budi Asali? Nggak ada. Ya, Budi Asali yang kemudian ngomong Makanya bidat. saya itu mau levelnya Gimana sih? yang jelas. Kalau kayak kamu hanya bisa menghujat ngapain? Mana? PS-mu itu PS apa? Ya, Mat, Pendeta sorry. sesat, Katanya Kamu PlayStation, dulu buka, atau kamu kendalanya pemain siapa? sedotan. Kamu kan bukan pendeta. Katanya kamu kuliah di UPH, tapi di DO PS itu PS apa? Pemain sedotan. Makanya Kiamat, gembalamu Atau siapa? pendeta Coba kasih tahu sesat. saya, gembalamu siapa? Kau Atau sebutkan apa? nama gembalamu. Atau pemuda Nama sesat. gembalamu sama gerejamu. Kamu Tom. kamu kasih tahu saya. Tom, PS-mu itu apa? Pemuda sesat. Tahu pendeta Om, Pak Om. Nama gerejamu dan gembalamu aja kok nggak berani ngomong loh. Kamu tuh ngapain ngomong yang lain, ngomong sama saya? Siapa Apa kamu? lain sih? Nggak Katanya jelas Kiamat kuliah di UPH, tapi di DO katanya. Udah, Makanya jangan nantang-nantang debat. Kalau usah belum ngomong apa-apa. Ya, Kok ngomong lantur terus? lah. Bukan nantang-nantang debat. Saya Ya jauh udah, dengan debat orang itu aja. ada jenjangnya. Dia siapa? Minimal saya tahu siapa. Lah, emang kamu siapa?
Loh, kamu kan siapa kan Kristen juga enggak? Enggak, kamu siapa? Kamu Kristen enggak? Enggak usah sok tahu, enggak usah sok Sekarang tahu. saya tanya kau Siapa? Kristen enggak? Kristen. Nah sekarang kau berjemaat di mana? Enggak perlu nanti ya. Nanti Takut kan? Allahu Akbar. Kau berjemaat di mana? Gembalamu siapa? Nggak punya gereja dia. Enggak perlu, itu kan privacy. Semua kan tahu. Ini aja. Kau nanya apa sama Saya saya tadi? tengahin. Kamu tuh terlalu Saya tengahin. banyak Jadi, alasan. Kiamat, kiamat. Aduh, kau bilang Tom. saya pastor-pastoran. Romo Gimana? aja Kiamat nggak berani jelas. nggak debat sama Tom? Berani. Kiamat berani nggak debat sama Tom? Berani. Saya tidak meladeni orang Tom yang berani jelas. nggak? Romonya, romonya saya tantang, romonya. Kamu berani Saya nggak? hadirkan romonya. Enggak, kamu berani apa enggak debat? Wah, masa anak kecil yang dihadirkan di hadapan saya anak kemarin sore. Banyak Mana alasan. Romo mana? Enggak, kamu berani apa enggak? Romomu mana? Saya nggak menghadapi anak Berani kecil. dia. kamu. Sudah nggak berani dia kiamat. Sudah nggak berani. Saya nggak menghadapi anak kecil, apalagi penghujat. Nggak jelas di mana, nggak jelas pendidikannya di mana, nggak jelas. Udah kita ini diskusi pendidikan atau apa ini? Ditegur sama Jadi Tasya. saya tunggu Romomu saja. Tasya, Kamu siapa? Hadirkan Romomu. Tasya. Ini Kenapa gimana Romomu sih, takut Tasya? debat dengan Masa- saya? Kenapa? Masa Coba si saya tanya kau kiamat. TPS Kenapa Romomu nggak takut berani debat nggak dengan mau saya? dia diskusi debat sama saya? Padahal pakai timer loh. Wah, kamu kelasnya kelas hujat kok, udah asali aja kok. Sujud kan kita juga semua punya telinga ya bisa membedakan. Kamu ini hanya penghujat, Kristen juga kau nggak yakin saya. Jangan inilah, Kristen. jangan fitnah lah. Kalau Gimana kamu memang Tasya? Kristen, kau katakan, kau berjemaat di mana? Gembalamu siapa? Coba bilang langsung. Nggak usah, itu kan privacy semua. Nah, kau tadi nanya apa ke bisa saya? dibikin nanti ada Kau yang nanya geruduk-geruduk, pendeta ada yang saya, kau dirugikan. nanya sekolah saya, kau nanya gereja saya. Sekarang saya tanya kau. Yang lain nanti Ya, dirugikan. kau mengaku-ngaku Kristen, kau berjemaat di mana? Ya, Gembalamu nanti siapa? nanti gereja saya nanti digeruduk. Nggak boleh seperti itu. Kamu makanya. tuh mencelakai banyak orang loh. Nggak Romomu boleh. aja saya Kalau tantang kamu siapa takut, Romomu? nggak usah kebanyakan. Siapa alasan, Romomu? Tom. Masa pastor lawan anak kecil? Kayak kau penghujat gereja di mana nggak jelas. Tasya, Nggak level sih kiamat. Nggak Ini apa-apa. baru sama Bang Billy aja. Nggak berani kenapa? Banyak alasan. Romomu itu yang kepercayaan dengan saya. Dia berani apa enggak? Kau anak kecil gereja di mana juga nggak tahu saya kau. Kau hanya menghujat. Ya? Kelasmu itu nggak ada. Makanya kan tadi Yeremia 10 itu di mana? Di Septuaginta. Ya kami tuh belajar Yeremia 8 ayat 11 di mana di diskusi Septuaginta? tentang itu boleh. Itu aja kau bingung. Saya jelasin. Nah, coba. Ya, itu Kenapa penomorannya pindah? beda. Penomorannya beda. Jadi antara Septuaginta dengan Mazor itu Udah beda bukan kelas kau penomoran. saya. Ya. Jadi ada diskusi beda. aja dengan Kamu belajar penghujat. Mas Sorry ya, Mas sama beda penghujat dengan penghujat aja. penomorannya. Kalau Sama Bang Billy aja pistol. Romomu saya tunggu ya. Jumlah pasal Romomu saya beda tunggu. antara Saya udah tunggu berapa tahun? 3 tahun Romomu saya tunggu. Tidak ada berani sampai hari ini. Ya, kalau kayak kau anak kecil, tidak jelas. Ngapain dari sini dari kau? Gak level ya. Sorry ya. kamu nggak berani kan? Kau belajar dulu aja. Kau sekolah di mana? Alasan. Ilmu Kau sekolah saya di mana? semua Saya juga tanya kau. tahu. Kau sekolah di mana? Kapan kau belajar Ya, Alkitab? Kau sekolah di ilmu mana? saya itu jauh lebih banyak Kau sekolah di daripada mana? anak sekolah 100 tahun sekali. Kau sekolah di mana? Hah? Udahlah. Kau sekolah di mana? Ya 3 huruf. 3 Ah. huruf dan itu Kau sekolah di mana? STT di mana kau? dan itu top 3 di Indo. Coba 3 huruf top 3 di Indo, sekolah apa tuh? Univ apa? Apa? Nah, nggak tahu Sekolah apa? sudah. Kau sekolah apa? Nah, nanti kamu tuh ini minder. Nggak perlu saya kasih tahu. Minder. Kau sekolah apa? Serius. Fakultas apa yang kau ambil? Udahlah. Itu top 3. Coba kasih tahu saya. Kau sekolah apa? Fakultas apa yang kau ambil? Matematika. Matematika mau lawan teologi. Bicara teologi matematika. Ya, coba kamu univnya mana? apa? Di mana Univ kelasmu? apa? Univnya apa? Ya, sorry ya. Univ mana? UPH kan? Kamu pun Univ di situ mana? bisa sekolah Bukan, karena bukan. dikasih beasiswa kan? Bukan UPH. Dapat sumbangan kau kan?
Septuaginta. Kenapa harus memilih Masoret bukan Septuaginta? Karena di dalam huruf-huruf Ibrani itu mengandung makna dan arti. Contoh, ketika kita menggunakan kata Elohim, ya dari kata El. Kata El ini Bro Bill, sorry sebentar. Di bawah kan banyak hujat saya nih. Jadi saya kasih tahu ya, penghujat-penghujat di bawah, ya buser-busernya kiamat. Saya tunggu romonya kiamat. Debat dengan saya, berani apa enggak? Jangan hadirkan anak kecil kiamat, penghujat kiamat, lawan saya debat. Ya, jadi yang lawan saya debat itu kelasnya Romo. Jelas dia melayani di mana, gerejanya di mana, itu yang dia wakili. Jangan kelas penghujat yang nggak tahu gereja di mana, ya, sekolah di mana, kapan dia jadi Kristen saya nggak tahu. Jadi romonya kiamat atau pendetanya kiamat diskusi dengan saya, itu baru fair. Kalau anak kecil ngapain salah Denny? Kalau penghujat ngapain salah Denny? Ya, paham nggak? Oke, lanjut Bang Bill. Pendeta Budi Asali aja kamu hujat-hujat di depan umum loh. Pendeta itu loh, udah tua. Kristen macam apa kau kiam? Ya, lanjut Bang. Makanya ya Pastor Tom, kenapa saya mengatakan tidak ada orang Tritunggal yang pintar? Karena IQ saya 277, nggak ada yang picakan 277. Oke kiamat, silakan kau buktikan kiamat kalau kalian mau. Makanya ya, kenapa kalau kita menggunakan Masoret itu dari tulisan Ibrani itu mengandung makna dan arti. Contoh kalau di dalam Ibrani itu menggunakan kata Elohim. Nah kalau kita menggunakan lambang-lambang Ibrani, Elohim ini mempunyai arti. Nah contoh, kemudian kalau diganti dengan Kyrios ini apa artinya? Nggak ada arti, nggak ada makna. Poin pertama itu. Yang kedua, ketika kita di dalam Ibrani itu menggunakan nama YHWH, Kyrios Septuaginta menggunakan kata Kyrios. Apa arti Kyrios ini? Dibanding dengan nama ini yang mengandung nama Ibrani. Jadi kalau orang Kristen yang benar, dia akan berpegang kepada Masoret. Itu langkah logika karena keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Bangsa Israel. Nah, jadi harus berpaham seperti itu dan kenali tradisi dan budaya adab bangsa Israel. Jadi mana Masoret catatan tuanya? Emang kamu tahu tradisi? Bagaimana ketika dalam penulisan dikemanakan yang lain? Kalau Septuaginta itu banyak salinan, banyak. Ada berapa kali dirubah ada Septuaginta. Tapi kalau Masoret enggak. Nanti kita bisa pelajari secara dalam itu nanti. Jadi berpeganglah pada Masoret, bukan pada Septuaginta. Udah selesai, nggak usah kita debat lagi. Jadi saya tuh sebetulnya tuh gimana ya, merendahkan diri loh mau diskusi sama Wanes itu. Karena begini. ayatnya aja udah jelas Bapak mengutus Begini. Bapak mengutus Bapak, astaga, akal. Bapak mengutus Bapak. Begini. Makanya saya bilang Yesus punya Tuhan. Gila nggak kamu? Bapak mengutus Bapak. Tulisannya Bapak mengutus anaknya. Yesus punya Tuhan. Gimana kamu gimana? begini. Memang Wanes ini merubah kitab Memang suci. kamu Bapak itu kiamat mengutus orang anaknya. itu Dibilang Yesus Bapak punya mengutus Tuhan. Bapak. Memang Yesus Bapak manusia. Gimana kalian ini? merubah kitab suci itu. Saya Yesus udah manusia. merendahkan diri loh diskusi sama orang seperti Anda. Makanya kalian itu kapan debat dengan saya? Biar jelas. Kamu bawa debat kalian dengan dulu. saya. Jadi bangsa Israel tidak menyembah Bapa, nggak menyembah Elohim. Ya, nggak menyembah Elohim. Inilah kebotolannya Tritunggal. Yang mereka kenal Tuhan itu cuma satu, YHWH. YHWH itu mengutus dirinya sendiri. Ada nggak datanya? Keluaran 33 ayat 2 itu. Tuhan mengutus dirinya dikonfirmasi dalam Keluaran 34, 5 dan 6. Nah, artinya apakah kalian Tritunggal itu masih ada 4 jemaat nggak? Bapa mengutus Bapa. Nah, apakah bilang ada enggak untuk kenal pribadi itu bukan dia sebut tapi dari namanya. Kok betul sekali kalian kumpulan Tritunggal. Bapak mengutus apa? Bapak mengutus anaknya yang benar kata dia. Aduh, Bapak itu Yahweh, anak itu adalah Yahweh itu sendiri. Artinya Yahweh mengutus diri sendiri. Masa mau dibeda-bedakan? Makanya kalian belajar mengenal Tuhan. Tritunggal mana yang paham? Ortodoks atau Katolik atau apa, naik aja lah. Kalau Protestan mau naik ke sini belum level lah. Kok boros sekali. Jadi tolong kasih tahu romonya kiamat ya, yang satu gereja dan kiamat. Ya, romonya kiamat bertanggung jawab lah terhadap kiamat. Turun tangan gitu. Siapa debat dengan saya? Ya, masa anak kecil yang diperhadapkan dengan saya? Kalau anak kecil kemarin sore mau debat dengan saya ya, nggak lucu lah. Bang Tom nanti tanya sama Ibu Sipora. Ibu Tanya Sipora sama siapa? Ibu Sipora. Tanya aja tadi dia ada. Nah, jadi romonya yang diskusi dengan saya, pendetanya.
atau gembalanya dia. Dia diskusi dengan saya, anak kecil disuruh diskusi dengan saya. Mana mau saya? Apalagi kalau hanya hujat-hujat. Gak laku lah, gak level. Ya, kurang berani apa saya coba? Aduh. Kurang berani apa? Coba kita Kalau naikin mau, dulu saya mereka. tantang. Teman yang lain turun dulu, Kalau kita nggak naikin bisa dulu. 1 lawan 1, 5 berlima mereka saya sendiri. Ya. Jadi jangan anak kecil yang diperhadapkan dengan saya. Saya ini berhadapan dengan anak kecil kiamat, sorry lah, nggak jelas. Ya. Tolong ya. Baik, Ini kita diskusi santai aja. Tantangan dari Pastor Tom kepada romo-romo yang mengajari kiamat selama ini. Siapa? Tasya, aku keep terus dari tadi. Bukan kamu. Tolong sampaikan ke romo. Iya, sabar. Bukannya aku kayak kamu siapa anak kecil? Gini. Kita kan ini udah mau akhir tahun. Kita berdamai lah sekali-sekali dengan tung-tung. Iya. Jadi gini loh Tasya, Tom ini kan kemaluannya kecil, jadi dia takut. Coba. kalau bicara Tantangan saya itu jelas kiamat. Kamu kan jemaat juga nggak jelas. Jadi yang kau anggap romomu itu yang berhadapan dengan saya, masa kamu? Kamu tahu diri dikit lah, ya? Kamu belajar sendiri kiamat. Memang aja kalau di kerudung aja begitu. kiamat dengan Pastor Tom nggak akan dapat poin, kita biarin aja, turun aja lah kiamat, nggak akan dapat poin. Jadi yang udah yang terakhir, Pastor Tom itu maunya dengan gurunya atau pendetanya kiamat ya, nggak mau dengan kiamat supaya cerdas lah, oke? Pendeta dengan anak kecil, saya tanya sekolah minggu di mana, remaja di mana, berjemaat di mana, nggak jelas. Mau nantangin pendeta diskusi. Coba romomu aja lah. Ya, kapan? Saya tunggu, udah 3 tahun tunggu romomu. Ya, oke lah Bang Bil, lanjut lah. Oke, ini ada yang naik ya. Oke, selamat pagi ya Kali. Anda Muslim atau Kristen? Kristen saya. Ya, Anda ya. Coba dulu Nasa, selamat pagi Nasa. Kita naikin dulu teman-teman yang Tritunggal dulu ya. Oke, Nasa, monitor. Nasa, aduh. Supaya ada dialog kita antara kita lah. Kenapa Tritunggal lari semua ini? Itu ada satu lagi Rasul Pulau Samosir, dia juga baru naik. Oke, selamat pagi Pulau Samosir. Pulau Samosir, selamat pagi. Aduh, takut bidat yang mana lagi? Ini sudah pakai nama Muhammad. Nggak ada yang takut. Yang pertama, kalian Tritunggal nggak ada yang mengenal Tuhan. Apa yang kalian sembah? Bapak Allah yang mengenal Tuhan. Ya, setan bisa jadi Allah. Setan bisa jadi Bapak. Sekarang Billy aja debat sama saya, berani nggak kamu? Diam dulu. Udah gugur nih, kamu aja berani nggak? Kamu aja mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Sampein dulu ke romomu. Dari dulu tunggu romomu, berani diskusi sama saya. Udah kamu. Masa anak kecil? Saya dulu naikin dulu kiamat. Nggak ada poin kalau masih ada. Ya dulu. Itu Putri yang masih naik, Putri. 2-3 tahun yang lalu kiamat itu masih ngemis-ngemis sama Pak Ustadz Malik yang minta diajarin mengenai Islamologi, bertanya-tanya di situ, mencatat. Saya aja maksudnya menyadari gitu, dari situ, cuma bolak-balik di situ itu. Oke, selamat pagi Nasa. Lupa kiamat itu beberapa tahun yang lalu belajar Alkitab di komal kita. Tiap hari dia naik di komal kita. 3 tahun yang lalu masih begitu dia. Minta data, mereka dikirimin buku. Oke, jadi siapa yang mau diskusi dengan kiamat? Kira-kira siapa mau? Pastor Tom nggak mungkin. Kiamat. Bro, gimana? Iya, soalnya gini loh, Rasul. Masa kita diskusi sama orang anonimus kan repot. Kalau begitu saya tanya yang tidak mau diskusi dengan kiamat, ya sudah, supaya di Kemal ini jalan. Saya mau tanya, siapa di antara saudara-saudara yang mau debat dengan kiamat, mau dia diskusi dengan kiamat? Wah, sama Sirko di bawah dulu, gak ada guna, gak ada suara. Kalau saya sih nggak level, romonya yang saya tunggu. Ya sudah. Oke, Kawan-kawan di bawah ya, sampaikan ke romonya kiamat ya. Kalau kalian tahu romonya ya, kapan debat dengan saya ya. Yang mau debat dengan kiamat siapa? Kalau Pastor Tom ya sudah, kita supaya kita Kemal ini jalan ya sudah, Pastor Tom tidak mungkin. Siapa yang mau debat dengan kiamat? Aku aja yang debat sama kiamat deh, sebelum kiamat. Baik.
Shalom ya mas. Oke, ayo yuk dipasang kabar, bro. temanya apa boleh yuk. Silakan. Temanya Yesus adalah Bapa Yahweh. Boleh. Oke. Silakan berapa menit host. Langsung pasang timer aja, langsung Anda presentasikan. Kamu jawab ya. Secara akademik. Langsung tiktokan saja. Apa yang kamu tahu kiamat Nah, itu mah bukan, itu namanya bukan debat, itu mau cocok. Aku ngajarin satu ayat aja nih. Yeremia 3:19. Itu mah mau cocok namanya. Yuk, langsung kamu paparkan. Kamu paparkan. Kemudian langsung nanti saya tambahkan. Saya kembalikan. Tolong limit dulu bentar. Tolong limit dulu bentar. Saya ngajuin Yeremia 3:19. Yesus adalah Bapa. Langsung timer. Yang 20. Tolong dibantah sebentar. Pertanyaan saya, sebentar, ini akademis Alkitab nih. Saya mau tanya, siapa yang tidak disebut Bapa ketika dia datang itu? Dalam Yeremia 3:19-20. Silakan, Pak. Itu aja. Silakan, Pak. Yeremia 3:19-20. Siapakah di situ yang tidak disebut Bapa oleh orang Saya Yahudi? buka Alkitabnya dulu sebentar. Kamu coba ayat loh. Dipasang timer nanti ya. Gak usah kamu ngomongnya sebanyaknya. Aku cuma butuh ayat. Kalau kamu nggak jawab ayat, kamu mau ngomong satu hari nggak apa-apa. Habis itu skakmat kamu. Silakan. Dan saya buka Alkitab dulu sebentar. Shalom semua teman-teman. Shalom. Saya orangnya begitu jenderal. Luar biasa ya teman-teman di sini ya, yang diskusi 1 lawan 1, yang lain tutup mic semua gitu, apa rapi gitu. Teman-teman tadi simak ya, bertanya aja Yeremia 3:19-20 ya. Siapa Tuh, yang di Yeremia itu kalau di dalam Septuaginta itu banyak yang tidak ditulis, itu bingung saya. Katanya original teks itu Septuaginta, banyak yang bolong tapi yang original yang poliglot apa yang Bapak Gerita apa yang Tadi saya nanya. Makanya tadi saya nanya kan, Yeremia 10:10, Yeremia 8:11-12. Kok nggak ada di Septuaginta? Katanya dipindah. Loh, siapa yang pindahnya? katanya original. Dia orang pribadi saya, kamu pastor dari mana segala macam. Ya, ditanya yang sederhana begitu aja, udah menghujat. Makanya saya bilang pokoknya lah yang diskusi sama saya. Tom, nggak apa-apa diserang pribadinya, karena dia kan nggak bisa diserang pribadinya, diserang warung mamanya juga diserang. Warung omnya, Orang ini. warung omnya diserang. Tapi anak laki, mamanya dibiarin diserang, aduh malu-malu banget jadi laki-laki begitu. Malu gitu orang mati kayak gitu. Lanjut, oke Mat, silakan ayatnya. Siapa yang tidak dipanggil Bapak ketika dia datang? Ini udah fokus banget gua ini. Gua udah fokus banget. Ini saya tunjukkan ya. Jawab dulu itu, siapa yang nggak dipanggil Bapak itu di Yeremia 3:19-20 tuh ketika dia datang. Silakan. Ini saya tunjukkan nih. Ayo. Yeremia berapa? Yeremia 3:19-20. Yeremia 3 ayat 19 sampai 20. Jadi kalau kamu nggak sebut dia Bapak, kamu tuh pelacur di ayat 20-nya. Nah, kan Bapak kan artinya kan Bapakmu, kamu anak. Lah kenapa kalau nggak disebut Bapak dipanggil pelacur? Aturan nggak panggil suami disebut pelacur. Nah, ini nih. Silakan Mas. Belum. Makanya tadi saya bilang pakai timer. Kalau kamu nggak Kamu mau ngambek begitu. Ya udah jawab aja. Ngomongnya Gak apa-apa, ya nggak jawab aja. Kalau memang kamu mau jawab ya udah kita diam gitu. Aku lagi vakum nih, aku lagi ngepel. Ini ya, ini saya tunjukkan ininya nih. Bentar. Nih, di sini kan dikatakan begini. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau. Di sini engkaunya siapa? Menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah milik pusakamu. Ini kepada siapa? Yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau ya akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berpaling dari mengikuti aku. Nah kita lihat nih, ini kan di dalam TB. Ternyata kata engkaunya ini kepada siapa? Kepada anaknya. Lihat ya. Nih. Ya, kita lihat di sini. Tuhan berkata, Israel, aku ingin menerima engkau sebagai anakku. Ya, Kamu jangan dulu Tuhan berkata. Tuhan berkata, Yahweh berkata. Jadi yang dipanggil Bapak siapa di situ? Nah, Nggak usah pura-pura di sini bego siapa? deh. Engkaunya ini siapa? Di situ Tuhan berkata, kenapa nggak lo sebut? Nah, maling kan? Yang mana kan? Itu Tuhan berkata. Yahweh berkata kan? Yahweh berkata kan?
Engkau ini nggak siapa? Ntar dulu, gue nggak bahas engkau nih, gue pertanyaan gue cuma dulu teman-teman itu begitu. Ini dulu teman-teman, kamu tadi pelanggaran lihat dulu. Tadi bentar. Yang saya tanya bukan engkau. Coba dilihat dulu, pelanggaran ini pelanggaran. Dilihat dulu. Yang saya tanya, aku bukan engkau. Aku di situ siapa yang tidak dipanggil Bapak? Itu pertanyaan kamu, jangan lari-lari. Kamu jangan mempersulit dirimu di depan Samuel, malu nanti. Ayo lanjut, kamu udah 4-4-0 sama saya. Lanjut, silakan. Jangan korupsi dong, ya. Ibrani 1 ayat 6 dikatakan, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Nih, jadi siapa yang di sini yang dibawa? Saya tanya di Yeremia. Mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anak. Engkau ini siapa? Berarti anak harus disebut Bapak. Kalau Anak cocokin ini dengan siapa? Ibrani. Nggak ada disebut anak, disebut apa? Oke, coba dilihat dulu dong. Coba dilihat dulu. Sang Coba Bapak dilihat itu dulu. menempatkan engkau ini kepada Coba dilihat dulu, anak tunggal sabdanya di Coba dilihat dulu. tengah-tengah anak-anak Iya. Bapak. Oke. Saudara bangsa. Bentar. Oke, giliran saya. Coba dilihat dulu sebentar. Kan saya kan pakai Yeremia 3:19-20. Siapa yang tidak dipanggil Bapak? Ntar dulu, diam dulu. Siapa yang tidak dipanggil Bapak? Lu pakai Ibrani 1 ayat 6 yang diutus anak, berarti anak harus disebut Bapak. Jawab. Gak nyambung. Di Oke, yang sebelah bawah nggak nyambung. Berarti harus kembali ke Yeremia 3:20 dong. semua pribadi nggak nyambung. Enggak, aku tanya. Nggak nyambung. Aku nanya, berarti kalau nggak nyambung, berarti kamu jawab dulu sama Yeremia 3:19 nggak nyambung dong. Jawab pertanyaan. Yang bilang nggak nyambung kan kamu. Engkaunya itu siapa? Enggak, Engkaunya itu siapa? Enggak, yang bilang Engkaunya siapa? Jangan dikorupsi ayatnya. Engkaunya itu siapa? Ayo, Gimana ya udah sih? teman-teman lanjut. Aku mau menempatkan. Kan dia bilang nggak nyambung. Masa aku di situ kan bilangnya engkau. Sebentar. Aduh, langsung keok ini. Sebentar dulu, sebentar. Langsung Pertanyaan keok. saya ulangi, coba dilihat dulu bentar. Langsung keok. Pertanyaan Coba saya. engkaunya siapa? Sebentar dulu. Engkaunya siapa? Diskusinya ini. Bisa jawab sama Nanti itu. Coba dilihat dulu. Dilihat dulu. Ini kiamat ini. Tadi dia congor dia. Sebentar. Dia nggak bisa jawab. Sebentar, kan dia loncat Ibrani 1 ayat 6. Coba Kan pakai dia bilang timer nggak aja, nyambung. Mas. Coba dilihat dulu. Pakai timer aja. Dilihat dulu. Dilihat dulu. Jangan pakai tadi aja ya. Pakai timer. Tertib aja. Enggak usah pakai timer. Dilihat dulu bentar. Pakai timer aja. Coba dilihat dulu bentar. 2 menit boleh, 1 menit. Tolong bentar, coba Dan dilihat. kita lihat ada jawaban nggak dia. Sebentar. Dan dulu pertanyaan dia saya jawab atau tidak. Saya mau tanya dulu sama teman-teman sebagai saksi. Pakai timer. Ya, saya mau tanya sebentar dulu, dilihat dulu tadi bentar. Saya mau tanya deh sama teman-teman ya, sama Super 5 sama yang lain ya. Kan tadi saya bawa ini dia 3. Jangan saya nanya sendiri dong. Sabar, jangan tenang. Kan tadi saya bawa Yeremia 3:19-20. Siapakah yang tidak dipanggil Bapak? Dia bawa Ibrani 1:6 yang disebut anak. Terus dia bilang nggak nyambung. Berarti lu nggak boleh bawa Ibrani 1 ayat 6. But anyway, lu nggak baca ayat 18-nya. Dia akan datang. Ya, dia akan datang di situ. Tapi ketika dia datang, dia tidak dipanggil Bapak. Lu bawa Ibrani 1 ayat 6. Lu bilang nggak nyambung. Berarti lu sendiri lu bunuh diri. Sekarang lu kembali lagi ke Yeremia 3:19-20. Pertanyaan saya kembali, siapakah yang tidak dipanggil Bapak sehingga tidak memanggilnya Bapak disebut pelacur? Sekarang. Oke. Kita lihat ya, pakai timer tas ya. Aku kasih waktu 1 menit aja. Oke, itu ini. Udah kamu ukur aja 1 menit. Iya sudah, kalian semua. Waktu 1 menit ya. Oke. Jadi apakah ada di sini dikatakan anak itu memanggil bapak? Nggak ada, karena bunyi ayatnya gini ya. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau. Di sini bukan aku mau menempatkan aku, bukannya. Aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu ya bukan kepadaku. Padamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berpaling dari mengikuti aku. Jadi di sini engkaunya di sini memanggil apa? Memanggil aku Bapakku. Jadi kalimatnya udah jelas loh. Kok bisa ada rubahnya itu? Aku akan memanggil aku Bapakku. Di sini engkau akan memanggil aku Bapakku. Makanya Kristus mengatakan apa? Mengatakan Bapakku, Bapakmu di dalam yang siapa yang datang? Udah skakmat udah dia ngambung. Dia nggak nyambung. Sekarang nih, giliran ini apa sama ini 1 menit. Bukan Bapakku. Udah diam. Kan gantian, katanya mau timer. Ini 1 menit dari sekarang. Oke, teman-teman, perdebatan sudah selesai. Dia nggak nyambung. Kalimat yang tidak saya rubah dia rubah. Pikirku aku akan memanggil aku, siapa yang ngomong begitu? Jadi gini, jadi di ayat 20-nya memang mereka nggak panggil Bapak, makanya disebut seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya atau suaminya. Jadi dia tidak memanggil Bapak. Sekarang kalau kamu mengacu di situ kepada Yesus, ya, engkau di situ singular kepada Yesus ya, yang adalah anak. Di mana ayatnya dalam perjanjian baru Yesus tidak memanggil Bapak itu adalah Bapak? Mau 2-0 aku bikin. Lanjut, buat saya sudah selesai teman-teman, silakan. Masih ada 15 detik tuh. Ngerti dia pertanyaan, bro, kamu?
Enggak dijawab dari tadi pertanyaan gua. Iya berarti ya udah selesai, tamat. Buat saya udah selesai. Silakan lanjut teman-teman. Lanjut. Dia sendiri bilang nggak nyambung. Bener kan tadi? Udah selesai buat saya. Thank you sama Kiamat 5-0 kamu. Lanjut. 5-0. Inilah Samuel ini kalau dia udah nggak bisa jawab, dia blunder di akalnya sendiri, dia klaim-klaim sendiri. Inilah heran. Ya, jelas di situ dikatakan engkau itu bukan aku. Itu merujuk pada siapa? Pada Kristus. Saya kasihan ya, saya kasihan. Dipotong dulu. Yang nggak bisa jawab itu kamu. Karena saya tanya kata engkau ini Kenapa siapa? tadi Jelas, Yeremia 10 nggak ada tuh? Artinya Kristus itu Sama bukan Yeremia Bapa. ayat 11-12 nggak ada. Kok jadi ngomong? Siapa yang pindah? Kenapa dipindahkan? Masa jawab itu? Potong-potong. Nah, kenapa kau menghujat saya ketika saya tanya kau? Kau jawab Dikasih waktu dong. Kau pindahin, apa dipindahin? Coba, kau jawab. Kau jawab dong. Kau jawab malah kau hujat saya. Makanya saya bilang romomu itu yang debat dengan saya, jangan kamu, nggak level. Kamu nggak diajak, kamu nggak diajak. Ditanya Samuel pun kau nggak ngejawab. Nggak nyambung kamu. Diskusi. Gini. Loh kau nggak menjawab, kau malah menghujat. Saya jawab dengan itu kalimatnya sungguh aku akan menangkan tengah-tengah anakku. Jadi engkau yang kamu yang sudah Yeremia 10 ayat 10 di Septuaginta. Yeremia 8 ayat 11-12 di Septuaginta. Kenapa ada? Kau jawab dipindah. Siapa yang pindah? Kapan dipindahkan? Coba kau jawab saya. nyerocos dia. Bisa nggak kau jawab itu? Ini malah debat kita. Malah kita itu Kiamat. Loh kamu dikasih, kamu yang bawa ayat, kamu dikasih sama argumentasi terbentuk itu. Kalau ini sama nggak dengan aku? Saya tanya. Ya sudah kau jawab pertanyaan saya tadi. Siapa yang debat aku? Coba engkaunya itu kepada siapa? Tanya aku. Ketawa dulu. Udah langsung keok kamu di situ. Maksud Samuel yang bertanya dia nggak bisa jawab. Gimana? Seperti saya mau tanya, maksud si Kiamat engkau di situ Yesus maksudnya? Engkaunya di situ siapa? Terus Enggak, aku nanya nih, maksudnya dia tuh engkau di situ Yesus maksudnya. betul, betul. Oke, kalau begitu di perjanjian baru tanpa perjanjian lainnya Yesus panggil Bapa adalah Bapa, silakan. 2-0 nih. Yesus yang menjadi bapak punya anak. Kan di situ di 20-nya kan, namun seperti seorang suami istri tidak setia terhadap suaminya. Jadi bapak yang disebut itu dikategorikan suami bagi Yesus. Anak, jadi bapak itu adalah suaminya anak gitu. Itu 30 lagi 3-0 boleh kena. Kok banyak dong kamu benar-benar. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya. Baik Israel. Itu kaum Israel yang tidak setia itu kaum Israel. Sejak kapan sang firman tidak setia kepada sang bapak? Wah parah ini si Samuel ini penghujatan. Hai Israel, hai kaum Israel. Di situ kaum si Kiamat bilang engkau di situ Yesus. itu bersama Samuel, nggak nyambung. Itu kaum Israel makanya makanya pakai timer aja. Coba di-mute, aku mau ngomong sama Dia kalian dulu. potong-potong terus. Coba di-mute dulu si Kiamat bentar. Orang ini waktu saya kok dari Bentar. tadi. Aku mau konfirmasi sama laptop. Kenapa kok kamu Coba kan di-mute dari dulu, bentar. giliran? Dia udah ngambek-ngambek dulu. Benar sama Di-mute dulu, Tom. Udah. Tom, tadi dia mengaku kan kalau engkau di situ Yesus ya. Lagi aja karena tentunya kan jawaban sekarang sama jawaban kita ketik kemudian Pokoknya direkam. Ini udah sama Iya, penyakit tapi yang kalau lain. belajar dulu Langsung biar langsung tuntas. Kamu masih nanya lagi kalau anak-anakku itu sama kaum Israel. Nah di ayat 20-nya di situ kaum Israel yang dituduh. Kamu nanti kalau ditanya nggak bisa jawab, kok masih nanya Romo Udah lagi? nggak usah lompat-lompat. Di ayat 20 kapan kaum diskusi dengan Israel kami? yang dikatakan tidak setia. Karena wanita itu Kamu jawab dulu, adalah kenapa jemaat. Septuaginta Mempelai wanita di jemaat ini udah Yeremia 10 ayat 10, Yeremia 8 ayat 11 bilang dipindah. Siapa yang pindahin? Tahun berapa? Dan alasan potong-potong ganti-gantian. biar nanti buntung ini Kamu udah ditinggalin Bang Samuel Kiamat. Udah. Level, kamu tanya apa jawab apa? Udah kamu kan tadi kan nggak berani diskusi sama saya. anak-anak Kamu kan tidak menjawab kalau menghujat. Makanya tadi yang udah Romo aja. Gitu ya. Kalau dengan saya. Jadi Samuel itu Ini dia mungkin ada bermasalah dengan si Samuel ini. Dia nggak lihat di situ. Hai kaum Israel yang tidak setia itu kaum kamu kalau validasi kamu bukan omongan sendiri Kiamat.
Ada banyak teman-teman Kristen yang nggak mengerti. Jadi dia bilang ayat 20 itu Jangan dikomal seperti teman Tasya, kalau di tempat Tasya Berani diskusi sama kita kiamat. Jangan kiamatnya. Jadi ini Jangan keroyokan yang Tasya direkam ya, jangan lupa ya, nanti aku balik lagi ngomong, kita rekamannya mau aku goreng ini. Soalnya ini lucu banget, masa kau di situ Yesus. Harus ada rekaman itu Tasya. Nanti muncul kan? Satu-satu dulu, Bang Samuel mau ngomong apa Bang Samuel? Supaya ya begini teman-teman ya. Ngomonglah satu sekali tanpa harus diulang-ulang, berulang-ulang kayak kasih dosa. Sekarang Bang Samuel aja lah yang mau bicara, silakan Bang Samuel. Supaya jangan diulang-ulang lagi hal yang sama. Dimiut itu, dimiut. Nick nyalain. Oh iya. Jadi gini, aku sebenarnya kangen sama kalian ini, kangen semua. Pas aku lihat si Tasya nih, ada si kiamat. Kebetulan ada stand up comedian ya, aku mainin aja lah. Jadi nggak stand up comediannya? Jadi banget. Karena apa? Dia bilang di situ engkau di situ Yesus katanya. Jadi memang lucu kiamat lah dari dulu sampai sekarang masih lucu sih. Itu aja dari saya. Thank you, Bill. Lanjut teman-teman. Ya, salam. Kalau teman, Jalan lebih ini. Halo. pagi semua. Wah, ini senior lama ini. Oke, sama dulu Pak. Oke, peserta mungkin ada mau disampaikan. Tadi kiamat bawa namanya Dulu, supaya nggak diulang. Bro Billy ini, Bro Yosef Nahman. Katanya nggak bisa, katanya diskusi kalah sama di kiamat katanya. Ya dia karena sendiri, terus dia bilang bahwa kita Mazmur itu dalam Paleo Hebrew. Mana ada Mazmur Paleo Hebrew? Ketua kita, coba teman-teman, Tuhan berhenti dari penciptaan, pekerjaannya hari keberapa? Menurut Kejadian 1, 2 ayat 2. Hari ke-7. Coba cek Ketua kita, hari ke-6 ditulis. Hari ke-6 katanya. Hari ke-6 Ketua kita, makanya dia nggak bisa jawab waktu itu. Kacau banget ya. Berarti dia nggak bisa jawab ya, bukan Bro Billy ya? Iya, coba aja tanya dia, naikin sekarang, tanya hari Jadi keberapa. begini, Yosef. Udah paham kita Bro. Tadi juga aku tanya Yeremia 10 ayat 10. Apa naik 11 12. Dipindah sama Septuaginta. Itu aku udah bilang dipindah. Itu Yeremia bilang kapan dipindah? Siapa yang pindahin? Dia nggak bisa jawab, malah nunggu. Coba. Begini Yosef. Jadi menurut si kiamat, kau itu sudah kalah sama dengan dia. Artinya kau ini di bawah sandal jepit kiamat. Kamu nggak tahu apa-apa tentang Ibrani. Itu yang maksudnya disampaikan. Kalau nggak percaya, aku tarik dia dulu. Mana kiamat Tarik ini? aja, tarik dia. Lalu kita tanya hari keberapa? Ya, Tuhan sudah di pekerjaan. Kayaknya kau ini sudah nggak ada harga diri di mata kiamat ini, bahaya kau ini. Yosef. Justru kiamat bangga terhadap saya. Lu tadi dia nyebut pertama kiamat, baru Damian. Bangga banget ya. Oke, saya tarik dulu kiamat ya. Gue offline dulu, baterai gue tinggal 1 batang, tinggal 1% nih. Gue nggak bawa chargeran kamar. Oke, God bless buat teman-teman. Shalom Bill gitar. Ya, Miss you brother ya. Shalom layak semua ya, God bless. Saya selalu Yesus memberkati. salam we. Halo. Ya saya naikin dulu kiamat ya. Teman-teman yang lain jangan dulu naik. Saya belum dulu kiamat ya. nih udah kabur aja si Samuel ini. Sudah, nggak usah lagi bicara yang melebar. Bentar, itu kan tadi Sudah ada Yosef, sudah yang lalu biar Kenapa berlalu. Sudah kemudian kabur? ketahuan aja lah. Kenapa? Si Yosef. udah pernah dibahas. Di situ selesai itu hari ke-6. Artinya apa? Coba. Ya, saya tunjukkan ini udah dibahas berkali-kali loh. Hari ke-6 dia masih menciptakan kok. Gimana ini? Artinya selesai hari ke-6 itu artinya apa? Hari ke-6 masih menciptakan dia. Kalau selesai hari ke-6, hari ke-7-nya itu peristirahatan. Udah, langsung dulu ayat dulu. Kalau selesainya hari ke-7, berarti hari ke-7 itu masih menciptakan. Kita baca itu dulu ayat Nah, saya dulu. tanya, hari ke-7 itu masih menciptakan atau sudah selesai menciptakan? Sahabat dimulai jam berapa? Saya tanya, hari ke-7 itu masih menciptakan atau sudah selesai? Enggak, pertanyaan saya. Ketujuhnya. Enggak, pertanyaan saya Hari dulu. ke-7 itu Sabat atau tidak? Hari Sabat. Hari Sabat, oke. Betul. Hari Sabat masih menciptakan atau tidak? Sudah berhenti, makanya Sudah Tuhan berhenti. Ya, makanya Tuhan berhenti pada hari artinya berhentinya itu di penghujung hari ke-6, betul? berapa? Di dalam Alkitab. Enggak, saya tanya, berhentinya Dulu di dong. penghujung hari ke-6 atau tidak? Yang tertulis aja, yang tertulis. Ini lah makanya. Yang tertulis aja. Betul. Buktikan yang tertulis deh, gitu. Berarti selesai pada hari ke-6, karena itu bicara tentang penghujung di hari ke-6, betul atau tidak?
Salah dong. Kita lihat di dalam Masa teksnya aja. berhentinya Apa di yang hari tertulis? ke-7? Apa yang tertulis? Inilah. Enggak, apa yang tertulis di dalam Alkitab? Hari keberapa Tuhan berhenti pada Nah, penciptanya hari nah, keberapa? kalau jam gini aja deh. Hari Senin Enggak, itu. gini Hari loh. Senin jam 23 menit Gini. 56 detik 56. Itu udah bicara tentang penghujung hari Senin. Nggak ada jam 23. Aduh, Jadi taruhlah 3 masa perubahan dari jam jam 23 itu kan jam 11 malam. Mana ada perubahan dari jam 12 malam? Kalau di Alkitab berbeda dengan duniawi. Enggak, kalau itu orang Ibrani ada jam 23-nya orang Ibrani. kan kita tahu kan perkembangan itu. Oke lah, Jangan kalau dikonversi lah jam ya, benar-benar itu orang 18. Kan jam 18 gitu loh. Udah bilinya kan udah diem tuh. Kenapa? Enggak, Karena jadi kalau gini. dia baru sadar gitu loh. Ya, enggak gitu. Jadi gini, kenapa Tuhan Coba hari ke-7 masih pada- menciptakan atau tidak? Pada hari ke-7 jam berapa? Hari Sabat itu jatuh jam berapa? Berarti hari ke-7 masih menciptakan. Sudah stop dong. Makanya dia berhenti pada hari ke-7. Betul. Oh, berarti hari ke-7 itu baru berhenti. Baru berhenti kan tertulis, maka Tuhan berhenti dari pekerjaannya oke. dari hari ke-7. Oke. Berarti di penghujung hari ke-7 itu berhentinya. Penghujungnya jam berapa? Ya penghujung hari ke-7. Enggak tahu lah Jam jam berapa? berapapun. Penghujung hari Jam berapapun. di penghujung hari ke-7. Jam Emangnya pada saat itu jamnya itu sama dengan jam Fayere Fayboker Yom Echad. Fayere Fayboker Yom Echad. Jadilah petang, jadilah malam. Siapa Hari yang pertama. pencipta jamnya siapa berarti? Jadi, ya, perubahan waktu itu hari ke-7 itu Enggak, bergeser. kamu kan mau ngomong jamnya jam berapa? Emangnya Tuhan itu terikat waktu? Oh, ini bukan yang Tuhan memberikan waktu hitungannya untuk manusia. Itu loh. Iya, kalau begitu, apakah jamnya itu adalah jamnya orang-orang Israel? Kan Israelnya saja belum ada. Udah bicara yang tertulis aja. Yang Makanya bro, tertulis. kalau lu masih belum bisa logika di situ ya sulit. Enggak pakai logika, kita jangan logika dulu, kita pakai Nah kitab sekarang, suci. iya. Oke, sekarang kita bicarakan ini. Berhentinya tuh di penghujung hari ke-6 atau berhentinya di penghujung yang tertulisnya aja dulu. berhentinya tuh di awal hari ke-7. Jangan dulu ditafsir, yang tertulis dulu. Supaya kamu di sini kamu nggak paham. Jadi kita bisa logika. Dia yang tertulis dulu. Saya tanya, berhentinya jadi ada itu edukasi. Jadi ada kamu edukasi. kenapa kok jadi takut? Kenapa? Jadi ada edukasi. Kamu yang takut justru kamu nggak berani membacakan ayatnya. Jadi ada edukasi di mana kalian salah mengartikan bahwa Tuhan berhenti pada hari ke-7, kalian menjadi hari ke-6. Coba teksnya dulu teks. Oke. Jadi enak. Iya. Itu betul. Justru yang tepat itu Septuaginta. Iya, coba baca dulu perbandingannya. Bener. Hari ke-6. Harus hari ke-6. Baca dulu Karena ayatnya. kalau kamu bilangnya hari ke-7, berarti di akhir hari ke-7 itu baru berhenti. Berarti nggak ada hari Sabat. Jadi Tuhan itu berhenti memberikan pekerjaannya berhenti dari penciptanya pada hari ke-7. Jelas hari Sabat setelah begitu setelah maghrib. Berarti hari ke-7 ini kan bicara dari awal sampai akhir ya. Dan kalau kamu mau bicara dari awal sampai akhir, berarti awal hari ke-7 berarti udah termasuk hari ke-7 dong. Hari ke-7 itu Sabat dimulai ketika matahari terbenam, hari Sabat. Jadi dia berhenti pada hari ke-7 hari Sabat gitu. Bukan yang saya tanya, berarti Kalau di awal hari dia berarti berhentinya itu kapan? Kalau hari Berhentinya ke-6 dia kapan? langsung menciptakan. Enggak berhentinya kapan? Saya tanya. Hari ke-7. Di awal Tulisnya hari ke-7 di awal hari kiamat. ke-7. Kita baca ayatnya. Coba teman-teman. Nah, kamu tenang dulu. Kamu yang tenang dulu. Berhentinya Kamu itu berikan. berhentinya itu di awal hari ke-7 atau di akhir hari ke-7? Di awal lah. Di awal. Berarti di awal termasuk hari ke-7-nya masih menciptakan. Di awal. Hari ke-7 di dalam teks itu dia berhenti pada Ya, hari ke-7 jadi- dia berhenti. Jadi gini Billy, di mana-mana berhentinya itu ya di 6 akhir. Bukan di 7 awal. 7 awal itu sudah di 7 masuk awal. Di 7 awal ketika hari Sabat sudah tiba dia berhenti. Jadi pas di situ itu kalau itu berarti termasuk penciptakannya itu sampai di awal 7 dong. Enggak, Kamu di hari- situ. hari Justru ke-7 di sudah akhir berhenti. ke-6, di akhir ke-6 maka di 7 itu memang di situ peristirahatan full. Terima kasih. Ya udah Di akhir ke-6 lu berarti berusaha kita dong gimana sih? Jedor tahu kiamat. Gimana sih? Cukup, saya sudah cukup. Langsung terima kasih. Langsung pahamkan dia. Iya, enggak. Iya, paham. Jadi Karena kamu kalau bilang nanti hari ke-7 dia berhenti pada hari ke-6. Awal hari ke-7 itu adalah hari ke-7. Gitu. Jadi letak masalahnya itu kalau awal hari ke-7 berarti hari ke-7 awal itu masih menciptakan dong. Justru berhentinya itu ya di akhir hari ke-6. Makanya jelas di situ hari ke-6. Bukan artinya di awal hari ke-6 berhentinya, bukan. Karena berhentinya di akhir hari ke-6, maka berhentinya dikatakan hari ke-6, maka hari ke-7 itu full bicara tentang apa? Perhentian.
Jedor, kagak paham kau logikanya, makanya bagusin. Kamu diskusi sama orang matematik mau jadi apa? Tujuh berarti. Ya. Saya kasih itu sedikit. Dah ya. Jadi silakan diskusikan logika itu. Mau kabur. Oke. Terus apa? Coba udah ketemu nggak jawabannya? Kan kamu katanya udah super boy. Kasih jawabannya. Berhenti. Nah, terima kasih. Hari ke-7. Kamu mengatakan hari ke-7 Kalau istirahat. kamu katakan Betul. perhentiannya itu hari ke-7, berarti di hari ke-7 itu masih ada penciptaan dong. Hari ke-7 dia berhenti dari semua pekerjaannya, selesai. Bukan hari ke-6 tertulisnya. Paham itu Baru berhentinya di hari ke-7. Oke, kita cek dulu ya. Oke. Nah, kamu jawab Jadi dulu. contoh Mampus kau. Bil, Mampus kau dicek. Ya, kita cek dulu ya. Artinya di hari ke-7. Artinya di hari ke-7 masih ada penciptaan dong di awal. Sabar dulu. Oke. Nah, logikanya langsung macet. Hari ke-6 akhir, biasanya di Indonesia itu 6.30. Ya, hari 6.30. ke-6 akhir perhentiannya. Biasanya masuk matahari jam 6.30. Bukan artinya dari hari ke-6 awal, bukan hari ke-7. Sabar dulu. Oke. Contoh, hari Kamis jam 6.30 jam 6.30 masuk itu hari Kamis sore. Kemudian dia jatuh pada jam 6.30 jadi hari Jumat. Hari Jumat malam itu, Jumat malam keluar matahari. Keluar matahari, siang itu masih bekerja. Nah, dia masuk jam 6.30 malam Jumat itu, Jumat malam itu masuk pada hari ke-7. Hari ke-7 itu dia berhenti, tidak melakukan apa-apa. Betul, jadi pada hari ke-7 lah Tuhan berhenti. Betul, terima kasih. Itu kalau logika. Jadi kalau kamu tahu kalender Yahudi itu baru dibuatnya itu kapan? Coba tahu nggak? Kok jadi tiba-tiba Adam dan Hawa pakai kalender Yahudi, penghitungannya, penanggalannya, penghitungan waktunya juga. Bukan. Jadi Tuhan terang itu namanya siang, malam itu gelap. Jadi perubahan hari itu jatuh pada gelap. Pintar, mantap. Nah, sekarang gini, apakah pergantiannya itu di hari yang, jadi perhentian penciptaan itu di hari yang ke-6 atau di hari yang ke-7? Kenapa? Itu perubahan hari jatuh jam 12. Ini ya, Bil. Jam 12. Oke. Jadi di zaman dahulu itu ada itu seksagesimal itu dasarnya 60. Ya, seksagesimal itu dasarnya 60 adalah pelajaran Babylon. Ya, Babylon kuno itu. Ini yang menjadikan 1 jam 60 detik. Ya, dari seksagesimal ini. Angka dasar dari Babylon. Babylon kuno ini mempunyai pengajaran dengan 3 fase dewa matahari. Nah, matahari terbit, tengah hari, dan matahari tenggelam. Nah, disinilah pergeseran jatuh jam 12. Nah, disinilah dasar daripada Tritunggal. Komplit itu. Nah, makanya ini udah tekok logi nggak nyambung pula. yang di mana yang nggak nyambung? Yang mana yang nggak nyambung? Nggak nyambung kok, tiba-tiba matahari, 3 matahari, tiba-tiba Tritunggal. Di mana dasarmu itu? Ini kayak orang norak. Dasarnya aja. dari 3 fase dewa matahari. Nah, inilah 3 Yang fase dewa matahari pula dia bawa. Inilah. Ini yang pengajaran. Agak nyambung ini. Dasar 60 dari mana? Dasar angka 60. Perhitungannya. Kalau bukan dari seksagesimal. Jadi Seksagesimal dari mana? Itu saya tuh orang matematik. Saya justru tahu sejarah dari bilangan itu apa. Ya. Ya. Gini deh. Jadi nggak usah dibantah. Coba saya tanya kenapa 60? Ya, jadi nggak usah dibantah. Coba kenapa 60 saya tanya. Seksagesimal itu apa? Kita nggak usah masuk ke situ, topiknya 60. Kamu nggak paham kenapa 60 gitu. Ya, sudah. Nah, Oke. kan? Nah, itu dari kamu kalau sudah bawa ke situ, kamu tanggung jawab. dia dulu. Jadi dasar 60 itu dari pengajaran seksagesimal itu dari Iya, ajaran kenapa Babilonia kuno. 60? Dasarnya apa? Kenapa 60? Oke. Kita nggak belajar matematika di sini. Aman. Oke. Nah, kemudian ajaran Kalau nggak Babilonia paham, kuno tanya sama kiamat kenapa? Nggak usah kamu jelasin ke saya. nggak usah melebar, kita lagi nggak belajar matematika, oke? Yang saya bilang 60 itu, dasar 60 seksagesimal itu, ajaran daripada seksagesimal itu dari ajaran Babilonia kuno. Nah, Babilonia kuno itu meyakini dengan 3 fase dewa matahari. Terlalu banyak mulut kau, ya. Nah, 3 fase dewa matahari. Kamu tahu nggak apa itu 3 fase dewa matahari? Kamu kan nggak tahu. Matahari terbit, tengah hari, dan matahari tenggelam. Nah, dari 3 fase itu dibentuklah perisai Trinitas. Nah, kemudian dari 3 bulatan ini dipasang di sini. Dipasang di sini. Diambil dari sudut 60, 60, 60. Makanya terjadi apa? Kayak lambang
bulat begini, dia jadi lambang begini. Ini tengah-tengah ini kayak lambang Mercy itu ya. Apa namanya itu perisai apa itu aduh saya lupa itu kayak lambang itu. Nah, jadi di sinilah ya, dari 60-60 ini perisai Trinitas terbentuk. Nah, segitiga ini adalah simbol Babilonia kuno yang di dalam Alkitab itu melambangkan katak, binatang katak. Jadi siapa Hubungannya dengan pembahasan orang gimana itu soal hari ke-6, hari ke-7 Tuhan berhenti? ya hubungannya dari 3 dewa matahari ini sehingga pergeseran hari itu Bili jatuh pada jam 12 malam. Sudah dari 3 fase dewa matahari ini. Ada kan di dalam Alkitab kan pergantian hari itu dari Jumat hari. Malam itu gelap itu disebut malam, terang itu disebut siang. Ya, Bukan jam pada jam 12. Nah, tetap kalau dari kita Betul tidak? dihitung betul dihitung dari matahari terbenam. Akhirnya saya boker yang mehat jadi lepas pagi Nah, hari pertama. betul. Tetapi kenapa dia jatuh jam 12? Karena 3 fase dewa matahari. Jadi dasar daripada Trinitas itu daripada 3 fase dewa matahari itu. Nah, apa mereka ini orang-orang Tritunggal? makanya aku bilang Kiamat emang di kick itu. ya saya turunkan orang lagi bicara tentang substansinya, tentang Tritunggal, tentang 3 fase dewa matahari terjadi perubahan. Mau apa itu seksagesimal? Tergantung nggak ada urusan dengan saya. Mau dari mana kayak itu seksagesimal? Yang penting di situ substansinya 60 itu angka dasar daripada apa? Seksagesimal 60 itu dari Babilonia kuno. Kau mau tanya kayak dari mana? Nggak dari situ saya bahas supaya ke fokus ke topik itu. Tiba-tiba ngomong seksagesimal, penjelasannya keliru, terus ditanya kenapa seperti itu, kamu nggak Salam semua, salam. Yang di mana kelirunya? Makanya gini, Tolonglah, jangan main proyek-proyekan lah. ya tadi kelirunya kok tiba-tiba kok jadi 60 derajat, dari mana tuh hubungannya? 60 menit, 60 detik. Kenapa 60 derajat? Emang apa hubungannya 60 menit sama 60 derajat? Nah, diskusi yang gentle lah. Bill, ganti tema ya Bill. Jangan itulah. Kan benar, dia biar jawab itu dulu. Apa hubungannya 360 derajat. Ya, sabar. Oke. 360 yang satu. Nah, dari 60 Ini sinyalnya dia ya putus-putus ya. aduh, sinyal saya. Tiba-tiba 360 ke 180. Ayo, Mat, Terus kamu- kemana lagi? Ganti tema lah, Mat. Itu Enggak, dia kan tanya AI selesai itu. tiba-tiba ke 60, tiba-tiba ke 360. Bentar dulu, ini kena pelanggaran, bisa mau terungkap dulu ya, kena pelanggaran. Astaga. Iya, ada nih ujaran Mat. kebencian. Di komalku ya, Mat. Mau nggak, Mat? Mau nggak, Mat? Oke, ya di komalnya Bang Anto aja. Apa